Bunker yang dibangun dengan interior mewah ini memiliki luas 14.620 kaki persegi dan berada 26 kaki di bawah tanah. Bunker ini juga mencakup spa, kolam renang, 5 kamar tidur, serta 6 kamar mandi mewah, lengkap dengan berbagai persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup selama 2 tahun. Wih, luar biasa ya Habibiana. Beralih ke negara bagian Dakota Selatan, Amerika Serikat. Masih dari negeri Paman Sam, di sana juga menawarkan penyewaan bunker pelindungan seharga $45.000 Amerika Serikat. Habibiana, ada banyak sekali ya film layar lebar yang mengisahkan munculnya wabah zombie atau mayat hidup. Biasanya, film-film tersebut membawa latar apokaliptik, yaitu kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Serem ya Habibiana. Mulai dari film Hollywood hingga film K-drama, tidak ketinggalan membawa cerita penyebaran wabah virus zombie untuk menggambarkan kehidupan manusia di akhir zaman kelak nih. Bahkan Habibiana, baru-baru ini salah satu film serial drama dari Amerika Serikat menggambarkan Jakarta sebagai sumber bencana virus zombie yang berasal dari jamur Cordyceps. Dan menjadi semakin heboh karena ada temuan jenis jamur yang serupa dengan film itu. Tapi bagaimana ya pandangan Islam tentang keberadaan zombie? Benarkah tanda akhir zaman dengan indikator hadirnya para zombie ini? Zombie seperti yang digambarkan dalam film-film memang cuma fiksi belaka ya Habibiana. Tidak ada dalil dalam Islam yang menyebutkan bahwa zombie akan hidup pada hari kiamat. Tetapi bukan tidak mungkin Allah akan menurunkan wabah penyakit pada hari kiamat dan membawa manusia yang ada di dunia layaknya zombie sehingga membuat kehidupan manusia di muka bumi menjadi kacau dan tidak terkendali. Mirip dengan gambaran apokalips di film-film zombie ya Habibiana. Wallahu a'lam bishawab. Habibiana, Turki masih mencekam pasca guncangan gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8. Gedung runtuh luluh lantah, menyisakan para tim penyelamat yang berpacu dengan waktu dan udara dingin untuk mengevakuasi korban. Masjid pun hancur, rata menjadi tanah. Termasuk ratusan situs sejarah yang merekam jejak Islam di bumi Turki. Dahsyatnya gempa bahkan sempat terekam seorang jurnalis TV Turki, Yüksel Akalan, yang sedang melaporkan secara live. Gel sen de çabuk gel. Bırak onları. Habibiana, dalam Islam, gempa bumi berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta, khususnya menjelang hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyaknya terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah al-haraj, yaitu pembunuhan-pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Da'wah Al-Dawa'ah mengutip sebuah hadis mursal yang diriwayatkan Ibnu Abi al-Dunya. Terjemahannya berbunyi, bumi pernah berguncang pada masa Rasulullah SAW. Beliau SAW meletakkan tangannya di atas bumi dan bersabda, tenanglah, belum tiba saatnya bagimu. Kemudian menoleh kepada para sahabat seraya memberitahu, Tuhan ingin agar kalian melakukan sesuatu yang membuatnya ridho. Karena itu, buatlah agar dia ridho kepada kalian. Ya Habibiana, gempa memang semakin sering terjadi termasuk di Indonesia. Maka sebagai muslim sudah selayaknya kita memohon perlindungan Allah sebagai pemegang alam semesta. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syariha wa syari ma fiha wa syari ma arsalta bihi. Ya Allah, aku memohon kehadiratmu, kebaikan atas apa yang terjadi dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini.
Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan atas apa yang terjadi dan keburukan atas apa yang terjadi di dalamnya. Dan aku juga memohon perlindungan kepadamu atas apa-apa yang engkau kirimkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Habibiana, benarkah tembok raksasa yang mengurung makhluk yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj ditemukan? Berdasarkan informasi, video tersebut diketahui diambil di negara Armenia. Masyarakat sekitar Georgia, Armenia, dan Azerbaijan menyebut dinding ini sebagai Symphony of Stones karena bentuknya yang menyerupai tangga-tangga nada. Banyak netizen yang kemudian mengaitkan fenomena bukit berbentuk unik ini dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj karena letaknya di dekat pegunungan Kaukasus serta bentuknya yang menyerupai dinding-dinding besi. Di lokasi yang berbeda, ada juga potongan video yang memperlihatkan seseorang yang sedang berusaha mengeksplorasi sebuah gua berbatu di daerah Timur Tengah. Ketika ia membuka salah satu celah batu, tampak sesosok menyerupai anak kecil dengan kepala pelontos dan wajah penuh luka mengintip dari dalam celah. Habibiana, diriwayatkan hari kiamat juga ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang diyakini sebagai kelompok perusak dan penghancur bagi umat manusia. Kisah Ya'juj dan Ma'juj diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96-97 sebagai tanda hari akhir yang telah mencapai titik puncaknya. Saat ini, Ya'juj dan Ma'juj diyakini masih hidup dan sedang terkurung dalam tembok besi yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain. Namun, hingga kini, lokasi dinding tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berbagai penelitian menyebut dinding ini adalah tembok besar Cina. Namun sebagian ulama yakin jika Ya'juj dan Ma'juj berada di balik dinding yang terletak di pegunungan Kaukasus. Akhir-akhir ini kembali beredar video pendek yang diyakini menunjukkan letak dari tembok Zulkarnain. Dajjal. Dajjal. Sosok Haswa. Pak Nabi Isa. Aduh, saya kurang yakin, kayaknya sih insya Allah Nabi Isa. Nabi Isa. Jumat. Nggak tahu. Hari Jumat aja lah. Ya, kalau ngarang hari Jumat gitu. Jatuh pada hari Jumat. Habibiana, selain tanda-tanda besar tentang kemunculan Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, sampai munculnya Dajjal, seorang muslim seharusnya terus berjihad, berjuang dan berdakwah dengan fitnah akhir zaman yang memang ada di depan mata. Jangan sampai kita cuma termenung merutuki nasib, apalagi bersikap apatis dengan kondisi fitnah nyata yang ada di hadapan kita. Menurut Ibnu Arabi, fitnah dapat bermakna ujian, cobaan, harta, maupun anak-anak. Ia berkata,
Fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Linasul Arab, Ibnu Manzur Al-Ifriqi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bersikap dengan fitnah akhir zaman? Pertama, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, bersabar saat menghadapi fitnah. Yang ketiga, segera lakukan ketaatan. Rasulullah bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap." Seseorang di pagi harinya beriman dan di sorenya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Dan jangan kaget Habibiana, ketika kita menjalankan syariat, kita akan dipandang aneh. Dan Rasulullah telah meriwayatkan keadaan ini. Nanti menjelang hari kiamat, orang-orang yang melaksanakan tuntutan Islam justru malah jadi tontonan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama. Pada zaman tersebut akan banyak sekali orang memerlukan bantuan orang miskin, tetapi sangat sedikit yang mau menolong mereka. Pada zaman tersebut, keikhlasan mencari ilmu sudah sirna." Al-Ghazali. Nabi SAW juga menambahkan ciri lain dari zaman aneh itu, yaitu ketika sholat sudah gak diamalkan, suap menyuap harta atau jabatan makin menjamur, dan orang sampai rela menjual agama demi kesenangan duniawi. Na'udzubillahi min zalik. Makin mirisnya lagi nih Habibiana, orang yang taat beribadah di zaman itu justru dianggap manusia yang aneh. Mereka yang berpegang teguh pada syariat Islam bahkan bisa dianggap gak waras. Di mata manusia, mereka dianggap terasing, padahal mereka adalah sebaik-baiknya manusia yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana munculnya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang asing." Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang asing dalam sabda Rasul adalah mereka yang bisa memisahkan diri dari kesesatan. Nah, orang-orang soleh ini jumlahnya lebih sedikit daripada manusia-manusia yang buruk. Yap, justru jadi minoritas. Di masa akhir zaman itu, akan lebih banyak orang yang menentang mereka daripada yang taat. Bahkan petunjuk yang terang dan sahih berupa Al-Quran dan Sunnah juga dicuekin tuh. Nah, Habibiana, jadi jelas ya kalau orang yang aneh justru jadi orang beruntung saat akhir zaman tiba. Nah, siapa yang bisa masuk dalam kelompok beruntung ini? Tentu mereka yang konsisten melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Meski mereka dianggap aneh, justru sejatinya mereka adalah orang yang beruntung dan terasing karena kebenaran. Masya Allah. Siapa